Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh Dewan Guru SMK Telkom Lampung, mohon izin saya akan sharing mengenai pengisian nilai PKL atau praktik kerja lapangan di e-rapor SMK tahun 2024, tentunya untuk tahun pelajaran 2024-2025 semester ganjil. Nah, jadi ada beberapa penyesuaian di sini. Mohon Bapak Ibu untuk dapat menonton video ini mulai dari awal hingga akhir agar proses penilaian nantinya dapat berjalan dengan lancar. Baik, yang pertama pastikan Bapak Ibu sudah membuka alamat atau website dari e-rapornya, yaitu di alamat erapor.smktelkom-lpg.sya.id. Kemudian silakan Bapak Ibu login menggunakan akun masing-masing. Jika sudah, klik tombol login. Nah, ini adalah halaman beranda seperti penilaian pada umumnya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya jelaskan Bapak Ibu supaya tidak terjadi salah persepsi ya. Jadi yang pertama diperhatikan di sini mungkin Bapak Ibu akan melihat beberapa daftar mata pelajaran dengan judul praktik kerja lapangan dari beberapa baris ya. Kalau di sini ada 4 baris. Jadi Bapak Ibu tenang saja, tidak usah khawatir. Jadi ini ditampilkan 4 itu tidak masalah Bapak Ibu. Ini bisa kita bisa kita abaikan, nggak apa-apa, tapi tidak sepenuhnya kita abaikan. Nah, kemudian di sini ada jumlah peserta didiknya, mungkin di akun Bapak Ibu ada yang terisi, seperti ini kan sudah terisi ya. Jumlah peserta didik ada 5, yang dinilai ada 0 gitu kan. Nah, ini nggak usah dibingungkan Bapak Ibu. Ini kalau kita klik detail, kemudian di sini kok ini bukan bimbingan saya, itu nanti dulu Bapak Ibu. Jadi ini diabaikan dulu aja, karena hasil dari beberapa penyesuaian yang saya lakukan di aplikasi e-rapor ini, memang data dari Dapodik itu memang masuk ke e-rapor, namun tidak bisa memperbarui, sehingga terjadi beberapa penumpukan data. Itu bisa diperbaiki, namun membutuhkan waktu yang lama, karena ini guna untuk mempercepat proses penilaian, karena akan segera dibagikan rapornya, sehingga tidak apa-apa datanya bercampur, namun untuk mapping anggota insya Allah tidak ada yang tertukar ya. Jadi yang pertama dalam mengisi penilaian ini Bapak Ibu dipastikan acuannya adalah daftar siswa bimbingannya, begitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buka SK-nya, dilihat di lampiran itu daftar peserta nama yang dibimbing, itu wajib dibuka biar nggak bingung. Di sini saya contohkan untuk atas nama saya. Di kelas 12 ini saya membimbing sebanyak 10 siswa dari 2 dunia industri, yaitu Telkom Akses Kedaton dan Telkom Kota Agung, di mana kedua industri ini terdiri dari beberapa kelas. Nah, di sini kalau bisa kita lihat ada TJAT, ada 12 RPL 2, ada 12 TKJ 3, ada 12 TKJ 1 ya. Jadi ada berapa kelas? 1, 2, 3. Ada 3 kelas ya, ada TJAT, RPL 2, TKJ 3, dan RPL 2. RPL 3 ini di sini sebenarnya sudah muncul Bapak Ibu. Ini 11 TJAT muncul ya, kemudian 12 RPL 1 juga muncul, 12 RPL 1. Nah, ini tidak ada, sebenarnya saya tidak membimbing kelas 12 RPL 1. Jadi tidak apa-apa, ini kita bisa abaikan saja, tidak masalah. Nah, kemudian ada 12 RPL 2. 12 RPL 2 muncul ya. Kemudian ada 12 TKJ 3 juga muncul. Artinya di dalam SK pembagian siswa binaan itu sudah muncul semua di halaman awal ya.
bisa saya pastikan insya Allah semuanya pasti akan muncul di halaman awal Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicek. Jadi ini gunanya untuk apa di halaman awal ini? Ini nanti gunanya untuk kita mengenerate deskripsi. Jadi melalui tombol generate nilai ini. Nah kalau misalnya Bapak Ibu di detail kok nggak ada daftar siswa binaannya Pak, tenang saja, tidak apa-apa. Itu artinya kita harus menginputkan referensi tujuan pembelajaran dulu. Nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Jadi ini masih di awal ya, masih di awal. Jadi dipastikan ini siswa binaannya kelasnya sudah ada semua di sini. Apabila ada kelas lain yang muncul di sini itu abaikan saja, tidak masalah. Yang penting kelas siswa binaannya sudah ada di sini. Nah, kalau tidak ada tidak apa-apa, nanti bisa hubungi saya nanti untuk dicari solusinya seperti itu. Tapi insya Allah sudah aman semua. Kemudian yang jumlah peserta didik ini 0 tidak apa-apa karena memang kita belum mengisikan deskripsi nilai tujuan pembelajaran begitu ya. Nah, langkah selanjutnya setelah memastikan kelas siswa binaannya sudah muncul semua, itu adalah kita mengisi elemen. Nah, di mana kita klik menu referensi, kemudian kita masuk ke capaian pembelajaran. Nah, di dalam capaian pembelajaran kita tambahkan data. Kita pilih kelas 12, kemudian rombelnya, rombel mana? Nah, di sini misalnya saya mau mengisi siswa binaan saya dari 12 TJAT. Nah, klik pilih yang 12 TJAT, mata pelajarannya pilih yang praktik kerja lapangan. Nah, di sini juga muncul lebih dari satu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bebas mau pilih yang mana. Pilih yang pertama boleh, pilih yang kedua boleh, pilih yang ketiga juga boleh. Intinya dipilih mata pelajaran praktik kerja lapangan. Jangan sampai yang lain seperti itu. Setelah dipilih, kita masukkan nama elemennya di sini dan deskripsi capaian kompetensinya di bawahnya. Nah, elemennya dari mana? Silakan Bapak Ibu cari referensi. Ini contohnya di sini saya mendapatkan dokumen dari Kemendikbud mengenai elemen dari PKL. Nah, kita copy saja. Kemudian kita paste ke sini. Setelah itu deskripsinya yaitu CP ya di sini. Capaian kompetensinya di ini adalah capaian kompetensi. Paste ke sini. Nah, sudah. Nah, ini sebenarnya tidak rapi ya. Kalau biar rapi ya dirapikan manual saja Bapak Ibu. Silakan disesuaikan saja sendiri. Atau Bapak Ibu punya cara sendiri untuk merapikan, silakan dirapikan sendiri. Dicari yang terbaik. Intinya kedua form ini elemen dan capaian kompetensinya terisi dengan lengkap. Nah, jika sudah, klik tombol simpan. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, catatan Bapak Ibu mungkin dari elemen ini di sini kalau PKL ada 4 elemen ya. Ini wajib diinputkan semua seperti itu ya. Jadi ini hanya contoh, saya tadi hanya memasukkan satu elemen untuk contoh saja biar videonya cepat, tidak terlalu lama. Nah, kemudian kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita klik tambah data lagi, pilih tingkat kelas 12. Rombongan belajarnya adalah tadi saya mau mengisi 12 TJAT. Klik 12 TJAT. Pilih mata pelajarannya, pilih salah satu untuk mata pelajaran praktik kerja lapangan. Setelah itu kita pilih CP-nya. Nah, CP-nya adalah yang tadi kita tambahkan ya. Tadi kita menambahkan pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan etika berkomunikasi. Nah, ini sudah ketemu ya Bapak Ibu. Nah, jika sudah, klik. Kemudian pilih, setelah dipilih kita unduh template TP-nya. Nah, kita simpan. Kemudian kita buka file yang baru saja di-download untuk diisi tujuan pembelajarannya seperti itu. Nah, tujuan pembelajarannya dari mana? Silakan Bapak Ibu bisa rumuskan sendiri atau mencari referensi di sini. Nah, ini saya contohkan di sini ada 4 tujuan pembelajaran ya. Kita bisa copy, pastekan di sini, kita bisa rapikan sedikit. Oke, saya contohkan 2 tujuan pembelajaran saja. Nanti Bapak Ibu wajib menginputkan keempatnya ini ya, seperti itu. Sebenarnya tujuan pembelajaran itu disusun berdasarkan kondisi yang ada di dunia kerja, aslinya seperti itu. Oke, sekarang kita simpan, kalau sudah, tutup dokumennya dan kita upload.
browse, kita pilih template yang akan diupload, kemudian klik open, tunggu sebentar. Jika berhasil akan muncul seperti ini, klik OK. Nah, setelah itu otomatis sudah termapping Bapak Ibu. Nah, sekarang di sini kita bisa mapping kelas yang lain. Jadi apabila elemen capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajarannya itu sama, silakan Bapak Ibu tidak perlu menambahkan lagi, tinggal di mapping saja. Misalnya di sini kan saya membimbing 12 TJAT, 12 RPL2, 12 TKJ3, dan 12 RPL2. Jadi ada beberapa kelas ya, ada 3 kelas di sini. Saya tinggal klik menu aksi saja, kemudian mapping rombel. Nah, kita pilih kelas yang lain. Nah, di sini misalnya tadi kelas 12 RPL2, pilih tingkat 12, pilih 12 RPL2. Kemudian yang selanjutnya 12 TKJ3. Yang selanjutnya kelas 12 RPL 12 TKJ1 ya, 12 TKJ1. Oh, sudah 12 TKJ1. Nah, 12 TKJ1 di sini tidak ada, nggak apa-apa, diabaikan dulu. Nanti sebenarnya untuk tujuan pembelajaran ini sudah muncul semua Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi apabila rombongan belajarnya di sini tidak muncul dari siswa binaannya itu dilewati saja nggak apa-apa. Kemudian kita klik tombol simpan, oke. Nah, jika sudah kita tutup, kemudian kita bisa masuk ke menu praktik kerja lapangan. Kemudian klik menu perencanaan. Setelah itu kita tambah data, pilih tingkat kelasnya 12. Rombongan belajarnya adalah tadi saya mau ngisi 12 TJAT ya. Kemudian dipilih DUDI-nya. Nah, di sini pasti akan muncul dunia industri yang Bapak Ibu bimbing. Ya, kita pilih misalnya di sini adalah Telkom Akses Kedaton. Nah, di sini mungkin yang Bapak Ibu agak bingung. Nah, ini membutuhkan apa ya? Membutuhkan ketelitian. Jadi nanti apabila ini masing-masing, jadi 3 ya. Di sini ada 3 perjanjian kerja. Setiap perjanjian kerja yang muncul di sini itu ada anggota PKL-nya masing-masing Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu harus mencobanya. Apabila nanti setelah saya menambahkan perencanaan, kok itu siswanya orang lain atau guru lain, itu berarti kita rubah, pilih yang tengah. Apabila masih siswa binaan guru lain, silakan Bapak Ibu ubah lagi perencanaannya dan pilih yang paling bawah. Gitu. Jadi kelemahannya memang di sini tidak ada nama pembimbingnya di perjanjian PKS, sehingga karena namanya sama semua kegiatannya, sehingga di sini dimunculkan sama. Jadi kita harus mencobanya di sini nanti ya. Misalnya saya akan memilih yang pertama dulu nih. Meskipun saya tidak tahu anggotanya apa di dalamnya, tapi nanti kita coba satu-satu ya. Kalau misalnya kita pilih yang pertama sudah sesuai dengan siswa-siswa ini, ya berarti sudah tidak perlu dirubah. Nah, misalnya pilih yang pertama, kemudian tanggal mulainya itu semuanya sama ya, semua pembimbing itu sama. Tanggalnya adalah 15 Juli tahun 2024. Kemudian tanggal selesainya adalah 5 Desember 2024. Nah, nama instruktur ini diisi nama pembimbing di industri. Cukup 1 instruktur saja yang boleh diisi. Jadi misalnya di industri tempat siswa binaan Bapak Ibu Prakrin itu dibagi-bagi kelompok biasanya dan memiliki misalnya 1 kelompok 1 instruktur. Nah, itu yang diisi cukup 1 saja Bapak Ibu. Misalnya di sana ada 3 pembimbing, ya di sini yang diisi cukup 1, tidak boleh 3-3-nya. Nah, misalnya nama pembimbingnya di sini adalah Dani Rahmatullah. Nah, kemudian NIP-nya di strip saja kalau tidak ada. Kemudian tujuan pembelajarannya ini dipilih. Nah, di sini memunculkan semua tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang diinputkan sendiri oleh Bapak Ibu dan tujuan pembelajaran yang diinputkan oleh guru lain juga muncul semua di sini. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, silakan Bapak Ibu pilih saja tujuan pembelajaran yang sesuai. Nah, misalnya tadi saya mau mengisikan ini ya, yang saya isikan ya. Jadi Bapak Ibu harus mengingat-ingat di sini.
Ya, kalau ketukar bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan yang sebelumnya sudah kita inputkan. Seperti itu ya. Udah sama meskipun yang diinputkan guru lain, tapi kalau sama boleh dipilih seperti itu. Nah, misalnya saya akan memilih ini karena ini sesuai dengan yang saya inputkan tadi. Nah, di checklist saja berapa tujuan pembelajarannya. Nah, semestinya ada 4 tadi ya. Karena ini hanya untuk contoh, saya pilih 2 untuk menerapkan norma dan tadi menerapkan soft skill. Nah ini, oke, setelah itu kita simpan, berhasil, oke. Nah akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah langkah berikutnya apa? Kita cek anggota rombelnya apakah sesuai atau enggak. Karena kan tadi ada 3 pilihan di perjanjian kerjasama ya. Kita klik tombol aksi, klik tombol detail. Nah, di sini ada kolom peserta didik. Pastikan ini siswa binaan Bapak Ibu. Nah, coba kita cek ya. Nah, Desrita ini sepertinya bukan bimbingan saya. Nah, berarti salah. Nah, kita tinggal rubah saja. Tutup, aksi, diklik, ubah data. Nah, kita cukup merubah perjanjian kerjasamanya saja. Klik, kita pilih yang tengah. Karena yang atas tadi bukan siswa binaan saya, kita pilih yang tengah. Apakah sudah sesuai dengan siswa binaan saya? Kalau sudah, klik tombol perbarui, oke. Kita cek lagi melalui kolom aksi, klik detail. Nah, di sini ada Rafiq Nur Hidayat. Sepertinya Rafiq juga bukan siswa binaan saya. Oke, berarti perlu kita rubah sekali lagi. Tutup, aksi, ubah data. Kita rubah lagi perjanjian kerjasamanya. Kita pilih yang paling bawah. Nah, oke, seharusnya sini sudah sesuai ya karena tidak ada pilihan lagi. Kemudian klik tombol perbarui, oke. Nah, kita klik aksi, detail. Nah, apakah sudah benar? Ada Aresta dan M Guntur, kelas 12 TJAT. Nah, ini sudah benar ya. Jadi saya memang membimbing M Guntur dan Aresta seperti yang ada di surat keputusan panitia pembimbing prakerin SMK Telkom Lampung. Nah, sudah sesuai, kita tutup. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengisi penilaian. Nah, klik menu penilaian. Kemudian kita pilih tingkat 12, rombongan belajarnya adalah 12 TJAT. DUDI-nya kita pilih Telkom Akses Kedaton. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu isi nilainya. Nilai ini diisi bar tujuan pembelajaran. Nah, misalnya nilainya adalah 80. Ini 75. Deskripsinya ini silakan Bapak Ibu isi. Deskripsi dari nilainya itu apa? Kemudian catatan PKL-nya misalnya yang bersangkutan itu disiplin atau melanggar peraturan atau Bapak Ibu mungkin ada catatan tersendiri silakan diisi. Nah, apabila kosong ya cukup di strip saja. Nah, kemudian silakan yang selanjutnya juga diisi juga gitu. Nah, ini bisa bertahap Bapak Ibu. Jadi bisa mengisi 1 siswa dulu atau 2 siswa dulu, tidak harus semuanya langsung selesai. Bisa kita simpan jika sudah. Oke. Setelah itu kita isi ketidakhadiran. Nah, kita pilih kelas 12. Kemudian pilih 12 TJAT, pilih dunia industri, dunia usahanya. Nah, kita isikan di sini. Binaan kita itu sakitnya berapa kali? Misalnya sakitnya 1 kali, izinnya tidak pernah, kita kosongkan aja. Jangan dikosongkan formnya, tapi diisi dengan nilai kosong ya. Karena kalau dikosongkan itu nanti akan terjadi error. Alpanya misalnya kosong juga. Silakan simpan jika sudah. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan masuk ke beranda lagi. Pilih yang kelas 12 TJAT. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan nih. Tadi ini kan kosong ya jumlah peserta didiknya. Nah, setelah kita isi nilainya akan muncul di sini. Ya, setelah kita isi perencanaannya, langsung jumlah peserta didik yang harus dinilai itu muncul di sini. Nah, karena saya baru menilai 1, di sini juga baru muncul 1 seperti itu. Nah, anggap saja ini sudah selesai ya. Nah, langkah selanjutnya adalah klik detail. Nah, kemudian kita klik generate nilai. Klik tombol OK, maka nanti nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu. Begitu ya. Nah, jadi capaian kompetensi ini
Ini kosong karena tadi saya deskripsinya tidak saya masukkan seperti itu. Jadi Bapak Ibu wajib menginputkan secara manual deskripsi dari nilai. Maka nanti akan muncul di kolom capaian kompetensi seperti itu ya. Atau Bapak Ibu bisa masukkan secara manual capaian kompetensinya yang sudah dibuat ke kolom deskripsi tadi. Kalau sudah, kita tutup. Setelah di generate, kita bisa melihat rapornya seperti apa melalui menu praktik kerja lapangan, klik daftar nilai. Kemudian di sini akan muncul daftar siswa yang sudah nilainya lengkap atau sudah kita isi nilainya secara keseluruhan untuk prakrin ya. Setelah itu kita klik tombol daftar nilai, kemudian klik tombol cetak. Di sini cetaknya Telkom Akses Kedaton, Bapak Ibu. Nah, silakan diklik saja. Maka nanti akan diarahkan ke sini. Nah, ini adalah tampilan dari rapor prakrinya dari siswa yang sudah kita isi. Seperti ini munculnya. Jadi tujuan pembelajaran akan muncul, skornya akan muncul, dan deskripsi yang semestinya Bapak Ibu isi ini juga akan muncul di sini nantinya. Catatan akan dimunculkan semuanya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau punya catatan tadi diinputkan akan muncul di sini. Kemudian ketidakhadiran, dan di paling bawah ada guru pembimbing. Nah, ini nanti tugasnya Bapak Ibu pembimbing untuk menandatangani. Dan di bawah sebelah kanan ini adalah yang tanda tangan adalah pembimbing dari dunia kerja. Nanti ini akan ditandatangani secara kolektif seperti itu ya oleh panitia. Jadi hanya seperti itu saja untuk proses penilaian praktik kerja lapangan yang wajib dilakukan oleh seluruh pembina atau pembimbing prakrin di SMK Telkom Lampung. Demikian sharing-sharing mengenai praktik kerja lapangan atau pengisian nilai PKL di e-rapor. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, apabila ada yang belum jelas, silakan Bapak Ibu bisa saling berbagi dengan sesama rekan kerjanya atau bisa menghubungi saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.